تنزيل من رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang diagungkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Tidak ada yang datang ke majelis ini kecuali malaikat, bahkan ikan-ikan di laut memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang hadir. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, setiap ahad kedua ba'da maghrib kita rutin mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Sudah banyak sekali pertemuan yang kita lakukan. Pertemuan sebelumnya, alhamdulillah dengan izin Allah, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-8. Sekarang kita masuk bab yang ke-9, halaman 48, yaitu bab yang berbicara tentang sholat berjamaah. Baik, kita sekarang masuk hadis tentang sholat berjamaah. Sebelum masuk kepada hadis tentang sholat berjamaah, saya ingin menyampaikan dulu mengenai pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah, sholat sebagaimana yang kita pahami, berjamaah artinya bersama. Sholat berjamaah berarti sholat yang dilakukan secara bersama-sama, ya. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang satu menjadi imam sedangkan yang lain menjadi makmum. Jadi syarat sholat itu dikatakan berjamaah, ya, apabila ada imamnya dan apabila ada makmumnya. Kalau ada imamnya saja, tidak ada makmumnya, karena ada sebagian masjid itu dia yang azan, dia yang qomat, dia yang maju ke depan tapi nggak ada jemaahnya. Nah, yang anehnya lagi ketika imamnya bilang istawu wastaqimu sufufakum, luruskan dan rapatkan shofnya, ya, padahal nggak ada jemaahnya, ya. Atau ada makmumnya, ada jamaahnya, cuman tidak ada imamnya, mereka sholat sendiri-sendiri di masjid, ya, maka ini juga tidak bisa dikatakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu minimal anggotanya dua, satu imam, yang satu makmum, ya. Hanya saja kalau makmumnya satu, nanti posisinya dekat dengan imam, ya. Nanti kita akan bahas, ada bab tersendiri tentang sholat, ya.
Itu pengertian sholat berjamaah. Kemudian jamaah rahimakumullah, sejarah sholat berjamaah. Sebenarnya sholat berjamaah 5 waktu ini sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya ketika masih di Mekah, ya. Cuman kalau kita meneliti lebih jauh lagi tentang sholat berjamaah, ternyata yang pertama kali dilakukan secara berjamaah itu bukan sholat 5 waktu, tapi sholat malam. Ini dalilnya ada di akhir surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah mengetahui bahwa engkau bangun di waktu malam, di sepertiga malam atau di 2/3 malam, dan sekelompok orang yang sholat bersama kamu wahai Muhammad. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah pertama dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya itu dalam sholat malam. Nah, walaupun kalau kita memahami lebih dalam lagi tentang hadis-hadis sholat malam, Nabi itu lebih sering melaksanakan sholat malam sendiri dibandingkan berjamaah. Lebih sering sendiri dibandingkan berjamaah. Nabi berjamaah itu pun kalau ada sahabat yang mau ikut, Nabi tidak mengajak mereka berjamaah. Nah, maka berbeda dengan orang-orang sekarang, ya. Orang-orang sekarang ini kalau tidak berjamaah mereka tidak semangat. Maka apabila dengan berjamaah sholat malam orang itu semakin semangat untuk melaksanakan sholat malam, nah maka ditunaikan dengan berjamaah itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian setelah turun perintah sholat 5 waktu, yaitu ketika Nabi Isra dan Mi'raj, maka sholat berjamaah di waktu malam itu tidak lagi dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya, ya. Beliau melakukan sholat malam sendiri-sendiri dengan para sahabatnya. Walaupun nanti ketika di Madinah, jamaah rahimakumullah, Nabi kadang didatangin oleh anak dari pamannya yang bernama Abdullah bin Abbas ngikutin sholat malam bersama Nabi, ya. Jadi setelah sholat 5 waktu diturunkan kewajibannya, maka Nabi SAW menetapkan kepada para sahabatnya untuk dilaksanakan secara berjamaah. Walaupun ketika itu Bapak Ibu, sholat berjamaah 5 waktu saat di Mekah ini tidak seketat dan tidak setegas ketika di Madinah, ya. Karena waktu di Mekah kekuasaan ada di tangan orang-orang kafir, sehingga tidak ada luasa untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kemudian di Mekah pula belum disyariatkan azan, belum ada iqamah. Jadi kalau memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah, memanggilnya dengan kalimat as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Maka beberapa sahabat yang mendengar, mereka datang. Tapi yang nggak dengar, ya nggak datang, jamaah rahimakumullah. Nah, biasanya Nabi SAW melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Terkadang Nabi melaksanakan sholat berjamaah ketika di Mekah, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, markas dakwah Rasulullah SAW. Nah, namun setelah hijrah ke Madinah, nah, dan kota Madinah menjadi kekuasaan umat Islam, ya, Rasulullah menjadi pemimpin di kota Madinah, maka Rasulullah SAW sangat menekankan kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sejak saat itulah kemudian ditetapkan syariat azan dan iqamah, jamaah rahimakumullah, untuk memanggil orang-orang melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Itu sejarah sholat berjamaah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, hidup di negeri yang sangat mudah sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena negeri kita ini mayoritas muslim. Coba kalau panjenengan ke Thailand, ke negara-negara barat, untuk cari masjid itu nggak mudah, jamaah rahimakumullah, ya. Ke Amerika, ya, panjenengan nyari ketemu masjid itu
beberapa kilo baru dapat masjid, ya. Jadi tidak mudah. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, di sekeliling kita banyak masjid yang mana kita mudah untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi pengertian, yang kedua sejarah, yang ketiga mengenai hukum sholat berjamaah. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat berjamaah. Ada setidaknya 4 pendapat Bapak Ibu mengenai hukum sholat berjamaah, mulai dari pendapat yang ringan sampai pendapat yang berat. Pendapat pertama, jamaah rahimakumullah, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu artinya wajib, kifayah kolektif. Jadi kewajiban kolektif, ya, kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang maka yang lain gugur. Misalnya dalam satu kampung ada 5 orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka orang satu kampung itu telah gugur kewajibannya. Nah, artinya mereka tidak berdosa. Tapi kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka satu kampung itu semuanya terkena dosa. Jadi kalau komplek komplek Tirtasari ini, perumahan Tirtasari ini tidak ditegakkan sholat berjamaah, tidak ada musola, tidak ada masjid, ya, tidak ada yang melaksanakan sholat secara berjamaah, berarti orang satu kompleks, satu perumahan ini yang muslim kena dosanya. Tapi kalau ada sebagian yang melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya, ya. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang berat jemaah rahimakumullah, mengatakan bahwa sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain, kewajiban atas setiap orang muslim. Artinya kalau dia tidak sholat berjamaah, walaupun di masjid sudah ada sholat berjamaah, dia sudah terkena dosa. Karena fardu ain itu wajib dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Nah, ini dalilnya nanti ada di hadis 64, ya. Hadis 64 ini berbicara tentang ancaman Nabi kepada orang yang tidak sholat berjamaah, yaitu Nabi mengancam mereka untuk apa? Rumahnya dibakar. Jemaah rahimakumullah, ini ancaman yang berat. Maka menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah hukumnya wajib, fardu ain. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat yang lebih ringan dibandingkan pendapat yang pertama dan yang kedua, bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, dalilnya ada di hadis nomor 1 ini, hadis 62, ya, bahwa Nabi mengatakan sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri, keutamaannya 1:27. Jemaah rahimakumullah, Nabi menyebutkan lebih utama, berarti hukumnya apa? Sunnah. Karena amalan itu kalau lebih utama biasanya menunjukkan hukum sunnah. Ngaten. Nah, contoh yang lain jemaah rahimakumullah, ya. Misalnya panjenengan Salat sunnah qabliyah subuh, ya. Salat sunnah qabliyah subuh yang menunjukkan bahwa dia ini hukumnya sunnah. Nabi mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh, maksudnya qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan hukum sunnah, ya. Tidak ada ancaman azab, tidak ada ancaman petaka kebinasaan bagi orang yang meninggalkan. Berarti hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian yang keempat
hukum sholat berjamaah adalah syarat sah sholat. Ini pendapat yang keempat. Ini pendapat yang ketat ini. Ya, kalau yang pertama wajib kifayah, yang kedua wajib ain atau fardu ain, yang ketiga sunnah muakkad, yang keempat syarat sah. Artinya kalau dia tidak berjamaah dalam melaksanakan sholat 5 waktu, maka sholatnya tidak sah. Nah, sebab Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Ibnu Majah, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang mendengar panggilan azan tapi dia tidak datang, maka tidak ada solat baginya. Jadi solatnya nggak dianggap. Illa min udhrin, kecuali dia ada udhur, sakit atau hujan atau lain sebagainya. Maka jemaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa solat berjamaah itu sebagai syarat sahnya solat. Ini pendapat yang keempat. Nah, dari 4 pendapat ini Bapak Ibu, yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat ditekankan. Saking ditekankannya oleh Nabi sampai Nabi mengancam, rumah orang yang tidak sholat berjamaah, aku ingin membakar rumah dia, kata Nabi. Ya, itu ancaman, tapi Nabi tidak melaksanakannya, hanya menakut-nakuti saja. Ngoten. Paham ya? Nah, ada sahabat Nabi saking pentingnya sholat berjamaah, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, aku ini orang yang tidak bisa melihat, aku orang yang buta, dan tidak ada orang yang menuntut aku untuk datang ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk sholat di rumah? Kemudian Nabi mengatakan, atas ma'un nida, kamu dengar suara azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, ya, aku dengar suara azan. Kata Nabi, kalau begitu penuhilah panggilan azan. Buta Bapak Ibu, tidak ada yang menuntun, selama dengar suara azan datang ke masjid, kata Nabi. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah amat sangat ditekankan. Jika yang buta saja Nabi tetap perintahkan ke masjid, apalagi yang tidak buta, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, apakah sholat berjamaah itu hanya pada sholat 5 waktu? Tidak, ya. Ada beberapa sholat sunnah yang sunnah dilakukan secara berjamaah. Sholat apa? Coba sebutkan. Sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu hukumnya sunnah berjamaah. Kalau panjenengan sholat sendiri di rumah sah, tapi tidak utama. Sholat apa lagi? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat wajib berjamaah. Sholat sunnah yang sunnah berjamaah apa? Nah, sholat gerhana. Jadi walaupun misalnya ada gerhana, kapan hari ada gerhana, tanggal berapa itu ya? Kalau nggak salah akhir bulan. Nah, panjenengan sholat sendiri di rumah itu sah, tapi lebih utama dilakukan secara berjamaah. Sholat apa lagi? Nah, sholat minta hujan, ya. Ada qiyamul lail juga, menurut sebagian pendapat ulama sunnah dilakukan secara berjamaah, ya. Adapun selain sholat tersebut, ya, sholat witir juga sunnah berjamaah, ya. Sholat tarawih juga sunnah berjamaah. Nah, selain sholat itu jamaah rahimakumullah, maka diperbolehkan sholat berjamaah apabila tujuannya untuk mengajarkan, ya. Contoh panjenengan nih mau mengajarkan sholat duha kepada anak panjenengan, maka dilakukan berjamaah, ini boleh, tidak sunnah tapi diperbolehkan saja. Nah, kalau dilakukan secara terus menerus berjamaah, ini menurut pendapat ulama hukumnya makruh, karena menyalahi sunnah. Sunnahnya tidak dilakukan berjamaah, ya. Baik. Kemudian kita baca hadisnya dulu. Hadis 62. Abdullah bin Umar menuturkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sejumlah 27 derajat. Subhanallah, ya. Nah, ini faedah hadis ini menunjukkan apa? Bahwa betapa besarnya pahala sholat berjamaah. Panjenengan kalau sholat berjamaah Bapak Ibu, ya terutama Bapak-bapak, itu dapat pahalanya 27. Jadi panjenengan sholat maghrib tadi berjamaah, ya. Dalam catatan amal panjenengan itu dicatat seperti 27 kali sholat. Subhanallah, ya. Kalau sholat sendirian dicatatnya seperti seperti berapa? 1/10. Jadi 1 kali 1 kali 10, jemaah rahimakumullah. Yaitu dicatatnya 10 kali sholat. Ya. Kalau berjamaah dicatat 27 kali sholat. Nah, 27 kali sholat ini dikali 10 berapa semua? 270 pahala. Karena 1 kali sholat diganjar 10. Oh, diganjar itu. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ini keutamaan sholat berjamaah. Sekali panjenengan berjamaah Allah catat 27 kali 10, berarti 270 pahala. Subhanallah. Nah, kemudian apabila sholat berjamaah itu semakin banyak anggotanya, maka semakin utama Bapak Ibu. Anggotanya semakin banyak maka semakin utama. Nah, dengan catatan ya, dengan catatan bahwa sholat berjamaah di masjid walaupun jamaahnya sedikit lebih utama dibandingkan sholat berjamaah di rumah walaupun jamaahnya banyak. Ini harus diperhatikan. Jangan hanya punya kesimpulan bahwa sholat berjamaah itu anggotanya banyak berarti utama walaupun tidak di masjid, ya. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah di masjid terdekat walaupun jamaahnya sedikit, ya. Ini lebih utama dibandingkan sholat berjamaah di masjid di luar kampung panjenengan, di luar daerah panjenengan, walaupun di masjid lain itu sholat berjamaahnya banyak. Misalnya di masjid jami sholat jamaah zuhur misalnya ada 5 baris, 1 baris kali 100 orang itu udah berapa? Ya, anggap 100 satu barisnya mungkin ada 50 apa 70 orang, ya. Kali 5 baris jemaah rahimakumullah. Lalu panjenengan berdasarkan hadis tadi, oh kalau begitu saya sholat jamaahnya di masjid jami aja, ditinggal masjid Al-Barakah ini enggak didatengin, lebih suka datang ke masjid jami. Berdasarkan dalil tadi, sholat berjamaah yang paling utama itu yang banyak anggotanya. Nah, ini keliru. Masjid terdekat walaupun jamaahnya sedikit lebih utama ditunaikan sholat berjamaah di situ dibandingkan panjenengan sholat keluar. Paham ya? Nah, kita lanjut. Hadis 63. Ini keutamaan lain dari sholat berjamaah. Saya langsung bacakan terjemahannya. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan sholat seseorang yang dilakukan secara berjamaah dilipat gandakan terhadap keutamaan sholat di rumah atau di pasar sebanyak 25 kali lipat. Nah, ini ada perbedaan dengan hadis tadi. Yang tadi berapa? Nah, yang tadi 27, yang ini ya kok tambah berkurang Ustaz? Gimana? Nah, subhanallah, ini sengaja Nabi menyebutkan angka yang berbeda supaya kita nggak fokus sama angka, ya. Supaya kita nggak berpatokan sama angka, karena angka ini tidak selamanya menunjukkan hanya angka itu saja, nggak selamanya, ya. Angka ini bisa jadi simbol Bapak Ibu, ya. Mungkin angka 25 atau angka 27 itu simbol banyak bagi orang Arab zaman dulu, mungkin, ya. Contohnya kita biasanya kan menyimbolkan angka 7 itu angka banyak. Contoh, pusing 7 keliling. Nah, apakah pusingnya cuma 7 kali? Kan enggak, 7 keliling itu maksudnya
banyak, parah. Nah, kemudian kadang orang menyebut angka banyak itu dengan simbol 1000, dengan angka 1000, ya. Jadi dia bilang, saya minta maaf beribu-ribu maaf. Kenapa kok tidak berjuta-juta maaf? Nah, karena orang menganggap angka 1000 itu angka yang banyak, menunjukkan banyak. Nah, jadi 25, 27 ini angka yang menunjukkan banyak, ya. Menunjukkan apa? Bahwa sholat berjamaah itu pahalanya amat sangat besar. Kalau di dalam hadis ini dilipat menjadi 25, berarti 250 kali sholat jamaah rahimakumullah, sekali kita sholat berjamaah. Kemudian Nabi menyebutkan keutamaan orang yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Apabila seseorang berwudu dan membaguskan wudunya, lalu keluar menuju masjid dan tidak ada suatu alasan pun yang membuatnya keluar kecuali untuk sholat. Jadi dia datang ke masjid itu tujuan utamanya adalah sholat. Nah, maka tidaklah dia mengayunkan langkah, melainkan dia akan terangkat satu derajat dan terhapuskan satu kesalahan karenanya. Subhanallah. Jadi kalau kita ke masjid, Bapak Ibu, untuk sholat berjamaah, satu langkah naik derajat kita di hadapan Allah, naik pangkat. Panjenengan kalau kerja naik pangkat, senang nabudan? Yang awalnya karyawan biasa jadi karyawan tetap, kemudian menjadi manajer, setelah itu jadi direktur, ya. Setelah itu jadi kepala cabang, kepala dan sebagainya. Naik pangkat. Nah, kalau kita pengen naik pangkat di hadapan Allah, kuncinya adalah sholat berjamaah, datang ke masjid. Setiap langkah kita satu pangkat naik, ya. Setiap langkah kita lagi satu dosa dihapus oleh Allah. Ustadz, sekarang kan orang datang ke masjid bukan pakai langkah, pakai apa? Nah, naik motor jemaah rahimakumullah. Nah, itu gimana cara ngitungnya tuh? Nah, ini kalau orang kritis, ya, terlalu kritis, dia mengatakan, wah, itu berarti nggak masuk dalam hadisnya ini. Dalam hadis ini langkah, bukan tetesan bensin, bukan kilometer yang bergerak di dalam sepeda motor atau di dalam mobil itu. Nah, jadi sekiranya perjalanan itu dari rumah panjenengan ke masjid pakai jalan kaki, kira-kira berapa langkah? Ya, misalnya 100 kali langkah, ya, 100 langkah jemaah rahimakumullah, maka walaupun panjenengan pakai motor tetap dihitungnya sama seperti hadis ini, ya, langkah. Ya, jadi langkah pertama naik derajat, langkah kedua menghapus dosa. Kemudian keutamaan lain ketika kita sholat berjamaah di masjid, ya, jika dia mengerjakan sholat, maka selama dia masih di tempat sholatnya, malaikat senantiasa mendoakannya. Apa doanya? Allahumma salli alaihi, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Subhanallah. Sekarang kita masih berada di tempat sholat kita. Kita tadi ke masjid, ke tempat ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib. Selama kita sholat dan selama kita masih berada di tempat sholat jamaah rahimakumullah, malaikat akan mendoakan kita. Doanya 3. Ya Allah, salli alaihi, ya Allah, curahkan sholawat kepadanya. Sholawat itu kalau dari Allah kepada hambanya bermakna pujian. Ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi kalau ada kata sholawat diganding dengan kata rahmat, maka sholawat itu bermakna pujian, ya. Kita aja dipuji oleh presiden itu bangganya luar biasa. Misalnya Pak Jokowi pidato ini, yang terhormat Bapak Haji Suparman SE ME, ya, misal, maka ada sedikit kebanggaan. Kalau ada videonya dipotong, dibuat status, di-share, ya, ada kebanggaan. Nah,
Sedangkan di dalam hadis ini kalau kita sholat berjamaah, lalu selama kita masih ada di tempat sholat, malaikat akan mendoakan supaya kita dipuji oleh Allah. Allahumma sholli alaihi. Kemudian Allahumma ighfir lahu, yang kedua, ya Allah ampuni dosanya. Yang ketiga, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati hidupnya. Ini 3 doa malaikat untuk orang yang sholat berjamaah. Hanya saja kita tidak mendengarkan doa mereka karena kita beda alam dengan mereka, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian wala yazalu fi salatin man tadhara shalah, subhanallah. Ya, orang tersebut dinilai senantiasa mengerjakan sholat selama dia menunggu sholat selanjutnya. Nah, ini panjenengan duduk selain di majelis ilmu untuk menuntut ilmu, memahami ilmu agama, tapi panjenengan duduk di sini juga untuk menunggu sholat Isya. Jadi eman kalau panjenengan habis sholat maghrib ada pengajian, pulang ke rumah ternyata tidak ngikuti pengajian, eman ya. Yang pertama panjenengan nggak dapat ilmu, yang kedua panjenengan nggak dapat pahala majelis ilmu, yang ketiga panjenengan tidak dapat keutamaan ini, menunggu sholat yang berikutnya atau yang selanjutnya ya. Jadi selama kita nunggu ini berapa jam ini? 45 menit lah ya, hampir 1 jam jemaah rahimakumullah. Kita kalau 1 jam sholat itu kira-kira dapat berapa kali sholat tuh ya? 1 jam kita biasanya sholat 10 menit, kalikan 1 jam jemaah rahimakumullah, berarti 6 kali sholat ya, dapat 6 kali sholat. Nah, jadi selama 1 jam atau selama 45 menit kita dicatat sebagai orang yang senantiasa sholat. Itu kalau kita niatnya nunggu sholat ya, nunggu sholat, bukan nunggu orang mau datang ketemuan di masjid, tapi nunggu sholat berikutnya. Yang paling gampang ditunggu adalah sholat Isya, yang paling gampang. Tapi kalau panjenengan bayangkan nunggu sholat duhur dari subuh, habis subuh panjenengan iktikaf di masjid, nunggu datangnya sholat duhur, nah itu pahalanya besar. Tapi pulang dimarahi sama istri panjenengan, tidak kerja ya. Yang paling gampang ditunggu memang sholat Isya ya. Makanya pengajian di masjid ini rata-rata ba'da maghrib ya, sambil menunggu datangnya sholat Isya. Subhanallah, ini keutamaan salat berjamaah Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau nunggunya di rumah? Berarti sholatnya di rumah, nunggunya di rumah, sholat maghribnya di rumah. Habis sholat maghrib dia zikir, dia nunggu sholat Isya ya. Apakah juga mendapatkan keutamaan ini? Kata ulama, iya, dia tetap mendapatkan keutamaan ini, tapi tidak sebesar ketika dia menunggunya di masjid ya. Kalau di rumah ini banyak godaannya Bapak Ibu. Panjenengan tidak mungkin nunggu kalau di rumah. Di sholat maghrib diajak makan sama istri, kemudian ada tayangan, ada gurau dan lain sebagainya, sehingga kesan menunggu sholat itu tidak ada. Tapi kalau di masjid panjenengan setelah sholat maghrib i'tikaf, duduk sampai waktu Isya datang, maka panjenengan dapat kemuliaan ini ya. Ini keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita lanjut hadis yang ke 64 jemaah rahimakumullah. Kita langsung baca terjemahannya. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Nah, ini untuk mengukur kita ini ada sifat kemunafikan atau tidak, maka ukurlah dengan berjamaah Isya dan berjamaah subuh. Kalau kita berat untuk berjamaah sholat Isya, berarti tanda bahwa di dalam diri kita ini ada sifat kemunafikan. Karena Nabi mengatakan yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Ya, sholat Isya karena udah ngantuk,
Sholat subuh berat untuk bangun, ya tidak mudah. Makanya waktu Isya itu ketika di masjid tidak tercampur dengan udaranya orang munafik. Ketika sholat subuh juga tidak tercampur dengan udaranya, kita tidak menghirup udaranya orang munafik karena mereka tidak keluar. Jemaah rahimakumullah. Maka jangan tinggalkan dua sholat ini untuk berjamaah. Kalau kita nggak bisa berjamaah 5 waktu, minimal dua sholat ini jangan tinggalkan. Isya sama subuh, ya. Karena dua sholat ini sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan secara berjamaah. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua sholat tersebut, berarti sholat jamaah Isya dan jamaah subuh, ya, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Subhanallah, ya. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah Isya dan sholat berjamaah subuh ada keutamaan khusus. Jadi keutamaannya beda dengan zuhur, dengan asar, dengan maghrib, ya. Kalau zuhur, asar, maghrib itu keutamaannya 27 derajat atau 25 derajat. Tapi kalau Isya sama subuh selain 27 derajat ada keutamaan yang lain, ya. Seandainya keutamaan itu ditampakkan oleh Allah, kalian akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Subhanallah, ya. Ini menunjukkan keutamaan walaupun dengan merangkak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Nabi mengatakan, aku sangat ingin untuk memerintahkan sholat dikerjakan, lalu dikumandangkan iqamat, dan kuperintahkan seseorang untuk mengimami para jamaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Karena Nabi punya keinginan, punya angan-angan, seandainya kalian sholat berjamaah, ada di antara kalian yang menggantikan saya sebagai imam, lalu saya akan keliling mencari rumah-rumah yang orangnya tidak berangkat ke masjid sholat berjamaah, maka rumah itu aku akan bakar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ancaman keras, jemaah rahimakumullah. Kalaulah Nabi hidup sampai sekarang, berapa rumah yang akan dibakar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena banyak di antara umatnya yang tidak sholat berjamaah, ya. Tapi yang berhak bilang seperti ini siapa? Yang berhak bilang seperti ini siapa? Pemimpin. Kalau ustadz nggak bisa, ya nggak jamaah, besok kena denda, ditarik denda satu persatu, nggak bisa. Tapi kalau pemimpin bisa, jamaah rahimakumullah. Ketua RT menetapkan di kampung itu peraturan bahwa siapa yang tidak sholat berjamaah tanpa ada uzur, maka dia dikenakan denda. Satu kali tidak berjamaah maka didenda 5.000 rupiah, dan denda itu akan diberikan kepada masjid untuk kemaslahatan umum. Ini bisa, ya. Nabi berani mengatakan aku akan bakar rumahnya karena Nabi seorang pemimpin, ya, seorang penguasa, seorang khalifah. Nah, maka hadis ini jemaah rahimakumullah menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu amat sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis 65, ya, sampai hadis 67. 65 ini berbicara tentang wanita yang sholat berjamaah di masjid. Nah, apa hukumnya wanita yang sholat berjamaah di masjid? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Karena ini harus ada pembahasan secara khusus mengenai wanita yang sholat berjamaah
di masjid. Kemudian hadis 66 ya. Ini berbicara tentang sholat sunnah rawatib. Ya. Sampai hadis 67 ini juga berbicara tentang sholat sunnah rawatib. Lalu bab ke-10 berbicara tentang azan. Ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita buka tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pertanyaannya bebas. Monggo, Pak Agus. Imamnya lupa. Kalau sendiri tidak melamun. Berarti panjenengan sholat berjamaah, walaupun panjenengan tidak fokus dalam sholatnya, maka panjenengan tetap dapat pahala sholat berjamaah. Tetap dapat pahala sholat berjamaah 27 derajat tadi. Ya. Hanya saja panjenengan tidak mendapatkan pahala khusyuk saja, tapi pahala sholat berjamaahnya dapat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, imamnya yang parah ini kan kalau imamnya juga melamun. Imamnya melamun, makmumnya melamun. Nah, saya pernah mengalami itu. Jadi waktu sholat tarawih ya, mungkin makmumnya terlalu ngantuk atau ngikuti bacaan imam, sedangkan imamnya saya ya terlalu khusyuk. Maksudnya khusyuk bukan berarti ini ya, mikiri hafalan. Karena hafalannya kan yang dibaca surat-surat panjang. Mikiri hafalan sampai lupa berapa rakaat. Akhirnya setelah selesai salam, jamaah pro kontra. Tadi 1, enggak 2 tadi. Pro kontra. Nah, akhirnya tanya sama saya, "Ini gimana Ustaz?" Ada yang bilang Ustaz tadi 1 rakaat. Ada yang bilang sudah 2 rakaat. Nah, saya juga bingung ini Pak, saya bilang. Apakah 1 atau 2? Ya gini aja, nanti kita tambah lagi jumlahnya. Jadi nanti tambah lagi menjadi 2, kan 20 rakaat sholat tarawihnya waktu itu. Jadi nanti sholatnya kita, kalau ini 1 berarti nanti sholatnya kita 23 berarti. Tambah 2 lagi nanti ya. Ini kan sholat sunnah, nggak usah diperdebatkan. Nah, maka ini repot kalau jemaahnya melamun, imamnya juga melamun. Ini banyak kasus. Ya, apalagi zuhur ngantuk-ngantuk. Ya. Tapi tetap pahala berjamaah itu dapat, jamaah rahimakumullah. Subhanallah, makmum walaupun imamnya tidak sempurna, makmum tetap dapat. Ini hebatnya salat berjamaah. Panjenengan makmum ini kan tidak mikir salat berjamaah. Yang mikir salat berjamaah itu imam sebenarnya. Imam itu mikir apa? Mikir bacaan. Yang kedua, mikir rakaat. Makmum gak mikir apa-apa. Pokoknya ngikuti imam ruku. Nah, makmum yang seperti ini biasanya nggak sadar kalau imamnya keliru. Ya. Wallahu taala alam shawab. Ada pertanyaan lagi? Nah, silakan Pak. Pertama yang tadi tentang fokus. Apakah kalau sholatnya nggak fokus itu, terutama yang sholat sendirian, itu sudah menggugurkan kewajiban sholat atau tidak? Nah, baik. Kalau sholatnya tidak fokus, yang kedua? Tidak apa-apa, nanti menyusul. Saya jawab dulu. Yang pertama, sholatnya tidak fokus. Nah, apakah menggugurkan kewajiban? Iya. Secara kewajiban sudah gugur, tapi pahalanya masih dipersoalkan. Baik. Yang pertama tadi, tidak fokus ketika sholat, artinya tidak khusyuk. Ya, baca alhamdulillahirabbil alamin, itu larinya alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'ala, doa habis makan. Nah, tidak fokus ini berarti pikiran orang yang sholat itu sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, orang yang tidak khusyuk, tidak fokus ketika sholat dan tidak sadar bahwa dirinya sedang sholat, ini disebut oleh Nabi,
Kalau dia melakukannya itu dari awal sampai akhir, maka sholatnya tidak berpahala. Ya, sholatnya tidak berpahala. Hanya saja kewajibannya sudah gugur. Karena Allah memberikan pahala sholat ini tergantung kefokusan seseorang di dalam sholat. Ya, jadi kalau fokusnya 50% berarti dapatnya 50%. Kalau khusyuknya 70% dapatnya 70%. Kalau khusyuknya hanya 1%, dapatnya hanya 1% itu dari sholat yang dia lakukan. Kalau tidak khusyuk sama sekali, ya, tidak sadar bahwa dia sedang sholat, ya, dia ngikutin imam aja nggak sadar, pikirannya melayang kemana-mana. Nah ini dia hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, tapi pahalanya tidak ada. Ini kalau dia betul-betul nggak sadar ketika sholat. Tapi kalau dia sadar walaupun sedikit, dia tetap dapat pahala, tapi pahalanya sedikit. Nah begitu. Jadi sholatnya tetap gugur kewajibannya. Berkaitan dengan itu, Ustaz. Jadi saya pernah mendengarkan salah seorang ustaz menjelaskan Nabi itu pernah melihat sahabatnya sholat gitu ya, dari Nabi. Setelah selesai sholat, salam, bisik sholat lagi. Beberapa kali. Itu hadis tentang sahabat, nanti kita belajar insya Allah ada di sini. Nah, itu tentang sahabat yang sholatnya tidak sah. Jadi nggak ada tumak ninahnya. Bukan tidak khusyuk dia, tapi tidak sah. Jadi rukuknya seperti ayam yang mematok atau burung yang sedang mematok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tumak ninahnya, tidak berhenti dulu. Yang betul kan berhenti dulu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi, berhenti baru bangun. Kalau rukuk langsung bangun, ini tidak ada tumak ninahnya, ya, maka sholatnya tidak sah. Ketika Nabi melihat ada sahabat seperti itu, ya, maka sama Nabi disuruh ulang lagi, kamu belum sholat, karena sholat yang pertama tidak sah, ya. Tapi kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak fokus, Nabi tidak suruh mengulang, karena ini urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib diulang lagi adalah kalau sholatnya tidak sah, tidak ada tumak ninahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang rakaat, lupa rakaat terus Sampai salam, kemudian ulang lagi karena tadi ragu-ragu. kalau ragu-ragunya setelah sholat atau setelah sholat selesai apa sebelum sholat selesai? Ragunya setelah salam atau sebelum salam? Nah, kalau ragunya sebelum salam, maka ambil hitungan yang paling sedikit. Misalnya jenengan ragu, ini sudah 3, ini baru 3 atau sudah 4, maka ambil hitungan yang paling sedikit, yaitu 3 tambah 1. Kalau panjenengan ragu-ragunya begini, ini sudah 4 atau kebablasan 5 ini. Nah, maka ambil yang hitungan 4, berarti tutup dengan salam, gak usah nambah lagi. Ngoten. Sekarang kalau ragunya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tadi berapa sholatnya? Udah 4 rakaat atau 3, ragu, maka langsung berdiri, tidak perlu ulang dari awal, langsung berdiri tambah 1, tidak usah ulang dari awal, ya, tidak usah ulang dari awal. Nanti kita akan ketemu hadisnya di dalam kitab ini, tapi masih agak panjang sedikit, ya, masih agak jauh dari pembahasan kita ini, ya. Tidak usah ulang dari awal, langsung lanjutkan berdiri. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, setelah itu ruku, lalu setelah itu i'tidal, lalu setelah itu sujud, setelah itu duduk dan kemudian salam. Berarti salamnya ada 2 kali itu. Salam yang pertama, ya, kemudian ada lagi salam yang kedua, ya. Jadi ada 2 kali salam. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau lupa atau ragu di luar sholat, baru ingatnya di luar
di luar sholat, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ngaten. Ya. Disunahkan untuk sujud sahwi. Misalnya panjenengan nih, udah salam, lupa bahwa panjenengan sebenarnya masih 3. Tapi kalau 3 ini jarang. Yang sering terjadi 2. Karena rakaat kedua ada tahiyatnya. Nah, panjenengan salam, setelah salam baru ingat bahwa panjenengan masih 2 rakaat, kurang 2 lagi. Maka panjenengan langsung berdiri melanjutkan, tidak perlu mengulang dari awal. Nanti di akhir sebelum salam panjenengan disunnahkan sujud sahwi, ya. Ada nanti juga di hadis ini tentang sujud sahwi. Jemaah rahimakumullah. Ya, sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Amul. Masih tadi disampaikan oleh Ustaz, pertemuan sholat berjamaah itu di masjid terdekat, kan gitu ya. Iya. Terus saya kaitkan dengan hadis 63 baris di mana setelah kita membaguskan wudhu lalu keluar menuju masjid dan tak ada suatu alasan pun yang membuatnya keluar dari rumah itu kecuali untuk sholat. Kecuali untuk sholat. Pertama, kita keluar dari masjid untuk thalibul ilmi, otomatis juga sholatnya di masjid. Karena ada dua ini. Oh iya. Nah, kalau panjenengan ke masjid niatnya tidak hanya untuk sholat tetapi juga untuk thalibul ilmi, maka ini ada hukum secara khusus, ya. Ada hukum khususnya. Panjenengan boleh meninggalkan masjid terdekat, ya. Dan apabila masjid terdekat itu sudah dilaksanakan sholat berjamaah di situ, kemudian datang kepada masjid yang tidak hanya ditegakkan sholat berjamaah tapi juga ada majelis ta'limnya. Karena sholat berjamaah hukumnya sunnah, sedangkan menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Bahkan wanita dianjurkan sholat berjamaah di masjid, walaupun sebenarnya wanita itu tidak dianjurkan ke masjid, ya. Apabila di masjid itu dia tidak hanya sholat tetapi ada majelis ta'lim, ada ilmu yang disampaikan, ya. Kecuali suaminya sudah mengajarkan. Tapi kalau suaminya belum mengajarkan dan tidak bisa mengajarkan, maka suaminya tidak boleh melarang wanita atau istrinya untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, dan setelah itu menuntut ilmu, ya. Nah, kalau alasannya karena sholatnya panjang, ya, akhirnya pindah ke masjid sebelah yang sholatnya pendek. Nah, ini yang jelas yang salah bukan makmumnya, yang salah bukan jemaahnya, yang salah adalah imamnya, ya. Maka diperbolehkan makmum itu untuk pindah ke masjid sebelah untuk tetap bisa melaksanakan sholat jamaah dengan ringan daripada dia tidak sholat berjamaah dan sholat sendiri di rumah, ya. Jadi diperbolehkan. Yang penting alasannya jelas, alasan menuntut ilmu atau ada alasan yang lain. Di masjid itu ternyata masjidnya bacaannya panjang, tidak bisa ngikuti, ya, maka sholat di masjid sebelah betul nopo-nopo. Atau masjid itu imamnya, bacaan imamnya salah dan kesalahan itu membuat sholat batal, misalnya mengganti huruf di surah Al-Fatihah, maka dia tidak diperbolehkan untuk sholat berjamaah di situ. Kalau imamnya nggak mau diganti, ya, maka dia cari tempat lain, masjid lain yang juga dilaksanakan sholat berjamaah. Jamaah rahimakumullah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.